6 tempat misterius dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini masih menjadi misteri. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. 1. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut, sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya telaga Ainul Hayat. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja di Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri, bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun, jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain, dan setelah selesai beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir. The Holy Quran menulis, di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara
Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgol Khana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya kini hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut.